ayat emas kita begitu pendeknya, kalau kita nggak perhatikan, kita akan miss, nggak kedengaran. Jadi mari kita buka Alkitab kita dari Kolose 3 ayat 7 dan bagian depan ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ayat 8, tetapi sekarang buanglah semuanya. Demikianlah firman Tuhan, haleluya, amin. Mari kita resapi apa yang ada di hati Tuhan. Yang Tuhan inginkan kita semua untuk bukan hanya mendengar, membaca, tapi juga menghidupi dengan kekuatan urapan dari Roh Kudus kita di tahun 2023 ini. Tema yang saya ambil adalah identitas kita yang sejati. Apa maksudnya? Mari kita lihat melalui firman Tuhan ini. Kalau dua kata yang saya kasih warna kuning itu ya, dahulu dan sekarang, itu adalah dua kata yang berbeda. Yang satu ada di sebelah kiri, yang satu ada di sebelah kanan. Saya pakai ilustrasi tangan saya. Jadi ada kamu yang dahulu, ada kamu yang sekarang. Artinya adalah ada anak-anak Tuhan yang dahulu, ada anak-anak Tuhan yang sekarang. Maksudnya apa Pak Pendeta? Surat Kolose ini ditujukan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus kepada anak-anak Tuhan. Kepada jemaat Tuhan yang ada di gereja Tuhan di Kolose. Bukan kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan yang ada di mall atau ada di pasar-pasar. Bukan. Tapi untuk anak-anak Tuhan yang ada di dalam gereja. Dan kepada anak-anak Tuhan ini firman Tuhan katakan ada kamu yang dahulu, ada kamu yang sekarang. Nah kalau kita lihat apa yang membedakan antara kamu dahulu dan sekarang. Kita harus masuk ke Kolose 3 ayat 1 di awal dari pasal ini. Awal pasal ini firman Tuhan mengatakan, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, itulah yang membedakan antara yang dahulu dan yang sekarang. Yang dahulu meskipun ada di gereja nih, dia menganggap diri mereka anak-anak Tuhan. Karena ada di gereja kan, karena ikut pelayanan-pelayanan yang ada di gereja. Datang ke care group, ke sekolah minggu. Tapi belum sungguh-sungguh dibangkitkan bersama dengan Kristus. Artinya belum lahir baru. Itulah yang dimaksud oleh firman Tuhan melalui Rasul Paulus. Kamu yang dahulu. Sedangkan kamu yang sekarang adalah anak-anak Tuhan. Yang sungguh-sungguh sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, artinya sudah lahir baru. Kenapa diterjemahkan seperti itu Bapak Pendeta? Kolose 3 ayat 1 ini. Ayat rujukannya adalah Yohanes 3 ayat 16. Saya tidak akan baca keseluruhannya. Tapi di situ firman Tuhan dengan tegas menyatakan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dibangkitkan bersama dengan Kristus maksudnya adalah percaya pada Tuhan Yesus. Sudah lahir baru dengan sungguh-sungguh. Ada dua ternyata di dalam gereja sekalipun. Kamu atau jemaat atau anak Tuhan yang lama dengan identitas yang lama. Kamu atau jemaat Tuhan atau anak Tuhan dengan identitas yang baru. Dahulu dan sekarang. Oh ya Pak Pendeta, jadi saya mengerti ini. Maksud firman Tuhan itu seperti itu ternyata. Nah kalau saya boleh tanya Pak Pendeta. Yang dahulu itu
Apa yang terjadi dengan mereka pada saat terjadi pembaruan di dalam hati jemaat-jemaat Tuhan yang ada di dalam gereja Tuhan? Jawabannya ada di Kolose 3 ayat 3. Secara ringkas saya akan katakan, ini Kolose 3 ayat 3, awalnya sebab kamu telah mati. Jadi yang dahulu itu, begitu mereka melewati perbatasan, yang mana adalah sungguh-sungguh sudah lahir baru, maka yang dahulu itu mati menurut Kolose 3 ayat 3. Nah, terus apa yang terjadi dengan yang sekarang? Menurut Kolose 3 ayat 3 dan Kolose 3 ayat 4 ada dua hal yang terjadi. Pertama adalah hidup dari anak-anak Tuhan yang sekarang, yang identitasnya baru itu adalah ayat 3 ya, bagian terakhir. Hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Anak-anak Tuhan yang sudah sungguh-sungguh lahir baru, hidupnya tersembunyi di dalam Kristus, ada di dalam Kristus. Ayat ini mengatakan bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kita melihatnya sebagai manusia, kita nggak bisa melihat Allah, yang kita lihat Kristus. Jadi artinya Kristus dan Allah adalah Tritunggal. Artinya kita berada di dalam Kristus. Kolose 3 ayat 3. Ayat 4 katakan, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Kristus dalam kemuliaan pada saatnya nanti. Jadi pertama, identitas baru ini, orang-orang yang diberi oleh Tuhan identitas baru ini, bersembunyi bersama dengan Kristus. Artinya ada di dalam Kristus, di dalam Allah. Ayat 3 tadi. Ayat 4, akan bersama-sama dengan Kristus menyatakan diri bersama dengan pada saat Kristus dimuliakan. Artinya orang-orang ini yang sudah lahir baru dengan sungguh-sungguh ini akan dimuliakan oleh Tuhan. Itu secara ringkas. Mari kita lihat sedikit aja lebih dalam lagi. Kalau pertanyaannya adalah siapakah kita Bapak Pendeta? Orang-orang yang saya mengimani, kita semua mengimani, memiliki identitas yang baru. Seperti apa sih itu? Pertama, saya akan bacakan lebih jelas ayat yang 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Dilanjutkan di ayat 4, Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak. Jadi kita mati, ya kan? Tadi seperti itu ringkasnya. Kita bersembunyi bersama Kristus di dalam Allah, artinya kita di dalam Kristus. Dan hidup kita adalah Kristus. Ini adalah ayat 4. Jadi jelas, yang lama mati, yang baru hidup kita adalah Kristus. Di dalam Kristus. Dan 2 Korintus ayat 5. 2 Korintus 5 ayat 17 ini memperjelas lagi. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jadi Alkitab mengatakan anak-anak Tuhan ini loh, yang dengan identitas yang diberikan oleh Tuhan yang baru ini, yang di dalam Kristus ini dikatakan oleh Alkitab sebagai ciptaan baru. Kolose 3 ayat 10 mengatakan manusia baru. Yang mana manusia baru itu di ayat 10 dikatakan menurut gambar kaliknya. Jadi siapa kita? Yang lama yang sudah mati tadi dan yang baru yang berada di dalam Kristus tadi, artinya sungguh-sungguh sudah lahir baru. Lebih lengkapnya adalah kita adalah manusia baru. Ciptaan baru yang mana manusia baru itu adalah menurut gambar kaliknya. Siapa yang dimaksud kaliknya? Penciptanya bukan Tuhan. Di dunia ini kita bisa melihat Tuhan? Kagak bisa. Siapa yang kita lihat? Yesus Kristus. Jadi menurut gambar Kristus. Dengan siapakah kita dari ayat-ayat yang barusan saya bilang, kesimpulannya adalah siapa kita? Kita adalah Kristus, seperti Kristus menghendaki kita tadi. Kita adalah Kristus yang berada di dalam kita. Nah itu kita renungkan dulu dengan jelas.
Supaya kita betul-betul menghayati bahwa kita adalah Kristus yang berada di dalam kita. Itulah manusia baru. Identitas kita yang sejati. Pak Pendeta, saya dengerin tuh tadi apa yang Bapak Pendeta katakan. Saya ikutin apa tadi yang dibacakan melalui ayat-ayatnya. Bisakah Bapak Pendeta kasih penjelasan yang sedikit lebih dalam lagi supaya saya bisa mengingatnya dan nanti menyampaikannya ke anak saya, menyampaikannya ke orang-orang di mana saya akan diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersaksi. Mari kita lihat ilustrasi. Ini ilustrasi. Berikut kita akan melihat, tahu kan, semua orang tahu ini adalah kartu identitas. Untuk gampangnya kita bilang aja ini kartu identitas. Kita punya kartu identitas, ada nomornya, di situ ada nama itu nama umum. Bisa kebaca ya? Ya, kebaca. Ada tempat dan tanggal lahir, ada alamat. Kalau di situ tempat tanggal lahir Bandung, alamat juga di Bandung. Terus ada agama. Ini identitas lama. Di agama itu isinya adalah Kristen KTP. Itu orang-orang kita, sesama anak Tuhan yang ada di gereja. Tapi belum lahir baru. Cuma di KTP ditulis Kristen. Terus di bawahnya ada status perkawinan. Belum kawin. Saya udah kawin Pak Pendeta, berarti gak masuk dong di dalam hitungan ini. Menurut firman Tuhan, mereka yang dahulu, maksudnya yang beridentitas dahulu, belum lahir baru, sebetulnya meskipun secara duniawi mereka punya suami atau punya istri, tetapi status kerohaniannya belum menikah. Kok bisa ngomong begitu Pak Pendeta? Nanti kita akan lihat lebih jelas lagi. Dan pekerjaannya apa? Apapun pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang belum lahir baru ini, mereka ada di gereja. Entah dia adalah seorang direktur, manajer, pegawai, wirausaha, apapun. Tapi menurut firman Tuhan ini ada di ayat 5 Kolose 3 tadi. Di mana nanti kita akan lihat firman Tuhan mengatakan berbagai tindakan yang dilakukan oleh manusia lama. Yang sebetulnya di mata Tuhan adalah penyembahan berhala. Pekerjaan dari orang-orang yang belum lahir baru ini sebetulnya di mata Tuhan hanya satu, penyembah berhala. Nanti kita lihat Kolose 3 ayat 5. Kewarganegaraan kita sekarang ada di negara yang kita cintai ini, Indonesia, dan juga berlaku hingga seumur hidup. Begitu bukan? KTP kita berlaku untuk seumur hidup. Sekarang mari kita lihat. Dari apa yang sudah kita renungkan tadi, identitas baru itu untuk ilustrasinya seperti apa kira-kira. Jadi ada nomor di situ, ada nama, tempatan tanggal lahir adalah kapan kita terima Tuhan Yesus. Dan kita lahir baru, sungguh-sungguh lahir baru. Untuk saya itu di Brentwood tempatnya. Nah terus tempat kita tinggal di dunia ada di mana. Nah untuk agama di situ bukan lagi Kristen KTP. Identitas baru ini adalah setelah kita sungguh-sungguh terima Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita adalah Kristen yang sudah lahir baru. Status perkawinan adalah sudah kawin. Baik itu sudah punya suami, sudah punya istri, atau belum punya suami, belum punya istri, statusnya adalah sudah kawin. Kok bisa begitu Pak Pendeta? Itu ada di Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Bapak Ibu saudara-saudari yang sangat dikasih oleh Tuhan Yesus. Di Efesus 5 ayat 22 dan 23. Di situ intinya adalah bahwa Tuhan menjelaskan kepada kita. Yesus Kristus adalah kepala gereja. Dia dilambangkan sebagai seorang suami. Gereja adalah istrinya, the bride of Christ. Istri daripada Kristus adalah gereja. Kalau kita sungguh-sungguh sudah lahir baru, sungguh-sungguh anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan, melakukan firman Tuhan, status kita, status perkawinan kita adalah sudah kawin. Kita gerejanya yaitu istri Sang Kristus, Kristus adalah kepala gereja, jemaatnya.
Begitukah status kita di dalam kehidupan kita sekarang? Itu renungan pertama dari apa yang kita sedang renungkan bersama untuk kita renungkan secara pribadi. Selanjutnya adalah pekerjaan. Pekerjaan daripada orang-orang yang sudah memiliki identitas baru yang datangnya dari Kristus sendiri, yaitu lahir baru di dalam Kristus, adalah penyembah Kristus. Pemulia Kristus, entah dia seorang manajer, seorang pengusaha, seorang guru, seorang pegawai, status dia adalah penyembah Kristus, pemulia Kristus. Kita lihat bedanya tadi kan, tadi adalah penyembah berhala, orang-orang yang punya identitas lama, manusia-manusia lama itu. Dan sekarang orang-orang yang punya identitas baru, manusia baru adalah penyembah Kristus, pemulia Tuhan. Renungan kedua, masukkah kita di dalam kategori ini? Di dalam kategori pekerjaan sebagai penyembah Kristus, pemulia Kristus? Hanya kita yang bisa menjawab itu dan Tuhan yang bisa menjawab. Tidak ada orang di sekitar kita yang bisa menjawab itu. Dan untuk kewarganegaraan berdasarkan firman Tuhan. Rasul Paulus sendiri juga menyampaikan bahwa kewarganegaraan kita adalah di surga. Amin. Itulah kewarganegaraan kita. Kalau tadi kewarganegaraan di dunia kan. Sekarang di surga untuk identitas baru ini. Dan masa berlaku dari identitas baru ini adalah untuk selama-lamanya. Kekal masa berlakunya. Jadi kita melihat dua identitas sebagai ilustrasi untuk menunjukkan seperti apakah manusia baru, seperti apakah manusia lama. Jadi dengan ilustrasi ini saya berdoa kita semua bisa melihatnya dengan jelas dan dengan begitu jelas kita melihatnya, kita bisa begitu sensitif terhadap Roh Kudus pada saat dia sedang memberikan petunjuk-petunjuk kepada kita. Yang saya imani kita semua di sini adalah anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru dengan identitas baru yang diberikan oleh Tuhan. Dan identitas baru inilah yang saya maksud dengan identitas kita yang sejati. Jadi demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pesan dari nas kita kali ini untuk kita hidupi selama tahun 2023 ini. Kita hidup di tahun 2023 dengan identitas kita yang sejati, yaitu identitas baru di dalam tanda kutip tadi. Sebagai manusia baru, sebagai ciptaan baru di dalam tanda kutip yang semuanya tadi ada di dalam firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Selesai, sesimpel itu. Nah terus Bapak Pendeta, saya udah mengerti itu. Lalu apa dong selanjutnya seperti apa? Nah kita lihat. Yang membedakan antara manusia yang dahulu dengan manusia yang sekarang menurut Kolose 3 ayat 1 adalah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Yang kalau kita cari penjelasan dari Yohanes 3 ayat 16 adalah percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus. Artinya sudah lahir baru. Itu Kolose 3 ayat 1. Kenapa dibilang di ayat 1 oleh firman Tuhan? Karena itulah landasan untuk semua ayat di pasal 3 itu setelah ayat 1. Artinya sebagai contoh saya ambil ayat 1 itu sendiri. Di situ dikatakan carilah perkara yang di atas. Tidak ada satu manusia pun, bahkan dia anak Tuhan yang duduk di dalam gereja, kalau dia belum lahir baru, artinya belum dibangkitkan, sungguh-sungguh belum dibangkitkan bersama dengan Kristus, dia bisa mencari perkara yang di atas. Gak bisa. Atau yang di ayat 2 dibilang, pikirkanlah perkara yang di atas. Tidak akan bisa kita meskipun duduk di dalam gereja. Kalau kita belum sungguh-sungguh lahir baru, belum dibangkitkan bersama dengan Kristus. Artinya belum memiliki identitas baru tadi. Contoh lagi dari ayat 5.
matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Firman Tuhan ini berbicara ke mereka yang sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kalau dia belum dibangkitkan bersama dengan Kristus, kagak mungkin ini bisa dihidupi oleh manusia manapun. Catatannya adalah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Kristus. Oh, Pak Pendeta, saya punya teman itu di situ. Dia bisa menahan yang namanya nafsu jahat itu. Apapun yang dilakukan orang terhadap teman saya itu, dia bisa bertahan. Dia tidak berontak dari dalam, mau membalas dendam atau segala macam, menunjukkan nafsu yang jahat, bisa bertahan. Luar biasa ini Pak Pendeta orang. Banyak orang yang seperti itu, bukan? Tapi tidak seperti yang di bawah itu tadi. Dibangkitkan bersama dengan Kristus, di slide kita ada di bawah. Sehingga dapat menghidupi ayat-ayat yang dibilang oleh firman Tuhan ini sebagaimana dikehendaki oleh Kristus. Orang yang bisa nahan nafsu, tapi dia bukan orang yang dibangkitkan bersama dengan Kristus, artinya dia bukan orang yang sudah lahir baru, tidak mungkin dia melakukan menahan nafsu jahat dengan tujuan untuk seperti yang dikehendaki oleh Kristus. Apa yang dikehendaki oleh Kristus? Kemuliaan Tuhan, bukan? Kita lakukan semua itu supaya Tuhan dimuliakan, bukan? Kita menjauhi kenajisan, lari dari pencabulan, dan menghindari nafsu jahat. Bukan supaya kita jadi soleh, bukan? Bukan itu yang dituju. Yang dituju adalah supaya Bapa di surga dimuliakan. Itu yang dikehendaki oleh Kristus. Jadi, kata karena itu di pasal 3 ayat 1 Kolose, yang bahasa Indonesianya memang kita harus dalami lebih jauh lagi. Bahasa Inggrisnya lebih enak didengar. If then, karena itu bisa mengacu ke hal-hal yang terjadi sebelum pasal 3. Bisa ke situ, bisa juga sesudah. Tapi kalau if then itu biasanya di dalam bahasa Inggris itu mengacu ke yang berikutnya. Jadi dibangkitkan bersama dengan Kristus. Hidup yang sungguh-sungguh sudah diperbaharui oleh Kristus. Sudah lahir baru adalah syarat daripada semua ayat yang setelah ayat 1 di nas yang kita renungkan itu. Tadi ayat 1, ayat 2, ayat 5 sudah kita bicarakan secara ringkas. Saya mau bicarakan sedikit ayat 8. Di situ bilang firman Tuhan, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor. Ayat yang ke-9 lagi di situ dikatakan, jangan kamu saling mendustai. Ayat 12, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Ayat 13, sabarlah, ampunilah. Ayat yang ke-14, kenakanlah kasih. Itu adalah ayat-ayat setelah ayat 1. Yang mana diucapkan oleh firman Tuhan melalui ayat 1. Artinya melalui sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus yang sudah saya jelaskan tadi. Artinya semua ayat yang saya sebutkan tadi gak mungkin bisa dilakukan oleh manusia macam apapun kalau dia belum lahir baru. Kalau mau melakukan sesuai dengan yang Kristus kehendaki untuk memuliakan Tuhan. Oke, Pak Pendeta, saya mengerti itu. Jadi kalau saya ikutin ini, maka akan terjadilah seperti apa yang Bapak Pendeta sampaikan. Tapi Pak Pendeta, kalau Bapak Pendeta lihat di care group, Bapak Pendeta lihat di sekolah minggu kami, bahkan Bapak Pendeta melihat di keluarga-keluarga kami, di gereja kami sendiri, itu terjadi hal-hal yang meskipun kita ini semua sudah lahir baru nih, sudah lahir baru. Yang tidak seperti yang Bapak Pendeta sampaikan tadi. Masih ada yang tidak mengasihi, masih ada yang membuat orang lain kecewa jadi batu sandungan untuk orang lain. Masih ada seorang istri yang
tidak terlalu menghargai suami, seorang suami yang tidak terlalu mengasihi istri, yang seperti itu masih ada kok Bapak Pendeta. Ayo Pak Pendeta mau ngomong apa sekarang? Padahal kita sudah lahir baru nih. Padahal kita sudah ngikutin resep yang ada di dalam firman Tuhan. Kita gali lagi sedikit. Apa yang barusan kita renungkan tadi, terutama ayat 1 tadi. Dibangkitkan bersama dengan Kristus, Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan ini kepada jemaat Tuhan, yaitu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Mengimani, Rasul Paulus mengimani bahwa orang-orang yang di hadapan dia itu ada yang sungguh-sungguh sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Artinya ada yang sudah lahir baru. Dia mengimani itu. Bahkan kalau kita tanya ke Rasul Paulus, berapa persen Anda mengimani itu? Dia akan katakan semuanya. Saya mengimani semuanya sudah lahir baru. Seperti saya mengimani hari ini, semua kita sudah lahir baru. Tapi kenapa Pak Pendeta tadi itu suami marah-marah ke istri secara tidak alkitabiah? Seorang ibu marah-marah ke anaknya secara tidak alkitabiah. Kita masih belum melakukan hal-hal yang alkitabiah di dalam kehidupan kita di kantor, di sekolah, di rumah tangga kita, di gereja. Kenapa bisa begitu? Jawabannya adalah kita nggak ngeh, bahasa kerennya ngeh, artinya nggak sadar bahwa pada saat firman Tuhan mengatakan ini dibangkitkan bersama dengan Kristus, di dalamnya implikasinya adalah seperti tadi itu, yang tanda identitas tadi, Kristus ada di dalam kita. Dibangkitkan bersama dengan Kristus artinya Roh Kudus Kristus ada di dalam kita. Semua yang saya bilang tadi, ayat setelah 1, yaitu ayat 2, 3, 4 semuanya tadi. Yang melakukan bukan kita. Yang melakukan adalah Kristus melalui Roh Kudusnya. Makanya harus lahir baru dulu. Baru seseorang yang sudah lahir baru menjauhi nafsu jahat, menjauhi percabulan. Itu yang melakukan Roh Kudus Kristus. Dia pakai kita. Kita dipakai oleh Roh Kudus Kristus. Kalau bukan Roh Kudus Kristus nggak perlu lahir baru. Seseorang bisa melakukan dengan kekuatannya sendiri. Tapi karena Alkitab ini berbicara untuk kemuliaan Tuhan, harus Roh Kudus Kristus yang melakukan. Jadi tersembunyi di dalam pernyataan dari Alkitab tadi yang barusan saya sampaikan adalah Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Artinya kita sudah memiliki potensi untuk mengalahkan percabulan, untuk mengalahkan nafsu jahat, untuk mengalahkan segala macam tadi dari ayat 2 sampai ayat 14 tadi. Yang Tuhan benci. Karena apa Tuhan benci? Karena semua itu adalah di mata Tuhan penyembahan berhala. Tunggu dulu Pak Pendeta. Coba jelasin dulu itu penyembahan berhala itu saya masih belum nangkep. Masakan saya marah-marah ke istri saya karena saya jengkel di kantor kenapa itu penyembahan berhala. Bapak Pendeta bilang penyembahan berhala itu. Jelasin dong Pak Pendeta. Oke, pada saat kita marah-marah ke istri kita. Atau seorang istri marah-marah ke suaminya. Siapakah yang sedang dipuaskan oleh si suami yang marah-marah ke istri? Atau sedang dipuaskan oleh istri yang marah-marah ke suami? Jawabannya adalah diri mereka sendiri. Saya marah-marah ke istri saya misalkan. Kan untuk kepuasan saya itu. Istri marah ke suaminya. Gak tahu alasannya apa dia marah-marah. Kan untuk kepuasan hati istrinya itu dia lakukan itu. Seseorang masuk ke dalam realitas percabulan misalkan. Apapun yang dia lakukan, perselingkuhan atau dia melihat hal-hal yang seharusnya tidak lihat. Itu untuk memuaskan siapa? Bukannya memuaskan diri mereka sendiri yang melakukan itu, yang melihat itu. Harusnya siapa sih yang dipuaskan melalui kehidupan kita? Siapa sih yang harus dipermuliakan melalui mata kita, melalui hati kita? Harusnya adalah
Tuhan. Harusnya adalah Kristus. Pada saat kita memuliakan Tuhan, memuliakan Kristus, itulah penyembahan yang dikehendaki oleh Alkitab. Pada saat kita memuaskan diri kita sendiri, itu adalah kita memuliakan diri kita sendiri. Itulah yang dibilang penyembahan berhala yang ada di Kolose 3 tadi. Oh begitu ya Pak Pendeta? Iya seperti itulah. Makanya di nas yang kita sedang pelajari ini jangan sampai terlewatkan mengenai semua dari ayat 2 sampai 14 tadi sebetulnya kita sedang menyembah berhala melalui apa yang kita lakukan dan itu sangat dibenci oleh Tuhan dan puji Tuhan. Melalui nas kita hari ini juga Tuhan tunjukkan, aku beri engkau identitasmu yang baru. Aku beri engkau sebagai ciptaan baru, sebagai manusia baru. Gimana caranya? Aku masukkan Roh Kudus anakku, Roh Kudus Tuhan Yesus di dalam kamu. Artinya apa? Yang ada di dalam kamu adalah semua potensi, semua kekuatan untuk melawan, untuk menjauhi, untuk mematahkan semua hal yang negatif, yang penyembahan berhala tadi, yang tidak memuliakan Tuhan tadi, Tuhan sudah berikan pada kita untuk melawan itu. Amin. Ada di dalam kita. Ngeh gak kita? Itu dia. Kalau kita gak ngeh, penerapannya untuk kita bawa pulang sepanjang tahun 2023 ini, berdoalah dengan khusyuk, berdoa. Karena kalau kita sudah lahir baru, pada saat kita nggak ngeh, kan ada orang-orang lahir baru yang jatuh ke dalam dosa juga ada. Pada saat kita nggak ngeh, itu Roh Kudus akan bergejolak, dia akan memberi reaksi yang sangat dahsyat. Sebagai anak Tuhan yang sudah lahir baru melakukan dosa, jatuh ke dalam dosa, Roh Kudus akan bereaksi dengan sangat dahsyat. Entah si suami yang sedang marah-marah ke istri menunjukkan bahwa aku yang berkuasa di sini, aku Tuhan loh di dalam keluarga ini, dia sedang nunjukin. Itu Roh Kudus langsung akan bergejolak dan dia akan tunjukkan kepada suami. Kita nggak sensitif kan? Kenapa nggak sensitif? Kurang doa, berdoa lagi. Jangan berdoa sendiri. Ajak keluarga berdoa, ajak kelompok-kelompok kecil berdoa, ajak gereja untuk membantu berdoa. Karena begitulah Tuhan men-set up anak-anaknya, keluarganya. Jadi dengan berdoa kita akan ngeh. Dengan berdoa identitas baru yang diberikan oleh Tuhan itu kita hidupi dari hari ke hari. Pak Pendeta, kemarin itu saya bilang ke istri saya bahwa ada sesuatu yang saya tidak suka saya lakukan yang dia lakukan. Sehingga reaksi saya adalah kurang happy, terus saya diamin dia atau apa yang membuat istri saya nggak happy. Begitu juga sebaliknya. Pak Pendeta, suami saya melakukan hal seperti yang barusan saya bilang tadi yang dilakukan oleh suami ke istri atau istri ke suami. Nah terus Pak Pendeta, kan kita berdoa. Kita punya altar keluarga, kita punya care group. Lah kok masih dilakukan juga ini sama si istri atau suami saya ini. Dia masih bikin hal yang sama juga Pak Pendeta. Berarti khotbah ini kurang manjur dong. Gak begitu masuk. Karena keluarga saya istri dan suami. Jawabannya gimana dong Pak Pendeta? Terus bilang, si suami bilang gampang aja itu. Kasih buku-buku ke istri itu, kasih buku-buku bagaimana cara merawat suami yang baik, merawat anak yang baik. Begitu juga si suaminya dikasih buku, dipasangin YouTube, bagaimana cara merawat, bertanggung jawab sebagai suami yang baik semua itu. Kan begitu Pak Pendeta. Menurut firman Tuhan, yang barusan kita renungkan bersama, gak ada itu yang diomongin begitu. Firman Tuhan gak ngomong kasih buku dia, kasih YouTube, segala macam. Atau teriakin dia mana yang bersih. Kagak ada di firman Tuhan seperti itu. Yang ada adalah lebih sensitif terhadap pergerakan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Karena sebagai orang-orang yang lahir baru, saya ulangi lagi karena ini penting sekali bagi suami, bagi istri, bagi siapapun juga.
Dia, Roh Kudus itu akan berontak kalau kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nggak kita? Sensitif nggak kita terhadap itu? Kalau kita nggak sensitif, berdoa. Udah berdoa Pak Pendeta? Udah di altar keluarga? Masih juga belum? Berdoa lagi. Berdoa lagi, karena itulah resep yang diberikan oleh firman Tuhan. Dengan begitu, Roh Kudus itu akan bekerja semakin perkasa untuk dia bekerja ya. Dia yang akan mendorong, menghancurkan, mematahkan percabulan itu. Dia akan mematahkan nafsu jahat. Dia akan mematahkan semua dari ayat 2 sampai ayat 14 yang tadi barusan. Dia yang patahkan, dia akan seret kita ke dalam. Dia akan seret kita, anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru tapi masih marah-marah ke istri dan istri masih marah suami. Dia akan seret untuk melakukan kehendak dari Roh Kudus. Seperti yang ditulis di dalam firman Tuhan. Ngerti saya sekarang Pak Pendeta. Ternyata Roh Kudus yang bekerja. Dan yang mendorong Roh Kudus itu adalah doa. Dan doa itu bukan hanya dilakukan oleh satu orang. Satu keluarga, satu kelompok kecil, satu. Udah, saya sekarang udah puas. Ayat 2 sampai ayat 14 itu adalah cermin. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi. Bapak Gembala Sidang kita tercinta tadi. Adalah cermin. Saya mau menutup dengan ini. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mendengarkan. Apakah cermin itu bisa kita lihat dengan jelas? Apakah cermin itu pada saat kita melihatnya dengan jelas membuat kita sensitif terhadap pekerjaan Roh Kudus yang sedang Dia lakukan di dalam diri kita? Jelaskah kita melihatnya, cermin itu? Membuat kita semakin sensitifkah dengan melihat cermin itu? Kebanyakan dari kita akan berkata, saya melihat cermin itu dengan jelas. Pada saat saya menyalahi orang-orang yang saya kasih di dekat saya tahu kok itu. Dan itu jelas sekali. Dan saya juga bukan hanya melihat dengan jelas. Saya juga menjadi lebih sensitif dengan apa yang Roh Kudus sedang lakukan di dalam hidup saya. Dia sedang memuliakan Tuhan melalui memakai hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Sebagai penerapan, dua hal. Berdoalah. Berdoalah. Jangan hanya sendirian. Ajak keluarga kita berdoa. Ajak kelompok kecil kita berdoa. Minta pendeta kita untuk mendoakan. Kedua, cermin itu buatlah sejelas-jelasnya. Apa cermin itu? Cermin itu adalah firman Tuhan. Ayat 2-14 tadi adalah firman Tuhan. Buatlah itu sejelas-jelasnya dengan memohon pada Roh Kudus. Untuk Roh Kudus membuat kita membaca, mengerti, dan menghidupi firman Tuhan.